Selamat berjumpa lagi dengan saya tentunya dalam channel Matematika. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini saya masih akan memberikan sedikit materi yang tidak kalah menariknya, dan tentunya jangan kemana-mana dan tetap stay tune di materi ini dengan harapan siap atau bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk berbagi ke teman atau sahabat yang tentunya agar ilmu yang didapatkan akan bisa berkembang tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang masih ada kaitannya dengan bilangan pecahan atau sering dikenal dengan bilangan masih ingat bilangan pecahan, yaitu dikenal dengan bilangan rasional tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas secara tersendiri, yaitu berkaitan dengan bilangan rasional. Bilangan pecahan mungkin sudah sebagian besar di video sebelumnya. Dan ini titik beratnya nanti kita ke bagaimana bilangan rasional kita bandingkan dengan bilangan yang tentunya ada rasional, berarti ada irasional, yang juga masih banyak yang tidak paham gitu kan. Maka dengan harapan bahwa di video pembelajaran ini bagi yang belum paham akan lebih menguasai lagi matematikanya dan akan lebih paham tentunya. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, tetap dengarkan video ini sampai dengan tuntas. Kita bermula dari bilangan rasional. Masih ingat apa itu konsep atau definisi dari bilangan rasional? Bilangan rasional tidak lain adalah merupakan semua bilangan pecahan yang selalu dapat dinyatakan sebagai bilangan pecahan biasa A per B, dengan syarat bahwa bilangan pecahan syarat umumnya tentunya sudah paham, yaitu bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi setiap bilangan pecahan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B berarti itulah dikenal sebagai bilangan rasional. Kita ambil contoh di sini ya. Ada 5 per 8, ini dalam bentuk pecahan biasanya, dalam bentuk desimalnya ini 0,625 atau 3 per 4. Dalam pecahan biasa A per B-nya 3 per 4. Kemudian di sini kalau dinyatakan ke bentuk pecahan desimal 0,75. Jadi yang berikut yang juga tidak kalah menarik, ini yang sering kita pakai ini ya. Jadi 22 per 7. 22 per 7 ini hasil aslinya adalah 3,14285714. Ini 22 per 7 yang tentunya di SD pun sudah dikenalkan. Dan nanti kita akan lihat apakah ini layak dipakai ataukah tidak gitu kan. Jangan kemana-mana ya, simak terus. Bisa juga dikatakan bahwa bilangan rasional adalah semua bilangan pecahan yang jika dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal bisa berakhir atau juga desimalnya tidak berakhir gitu kan. Apa maksudnya ya? Contohnya di sini 5 per 8 ini hasilnya ini 0,625. Kalau dilanjutkan ini akan 0, sudah habis gitu ya. 3 per 4 0,75 habis. 1 per 2 0,5 selesai. 22 per 7 ya ini selesai. Tapi juga bisa jika desimalnya itu tidak berakhir ya, tapi dia akan mempunyai ciri khas ini, mengalami perulangan bilangan atau berpola. Itu ciri khasnya. Jadi bisa dua versi ya, ingat. Bisa desimalnya ini habis atau berakhir, bisa juga tidak berakhir. Kita ambil contoh sini 2 per 3. 2 per 3 ini hasilnya kalau dicari desimalnya maka akan menghasilkan 0,66666, dan ini sampai tak terhingga banyaknya. Artinya tidak akan pernah berakhir. Mau dilanjut lagi pasti sini hasilnya 6, mau dilanjut lagi 6 terus gitu.
Contoh lain lagi adalah 12/11. 12/11 ini kalau dijadikan desimal akan menghasilkan 1,090909009, habis 90, habis 09 terus. Ini juga tidak akan berakhir. Maka ini berpola ini. Gitu ya, ini 09 09. Ini yang dimaksud dengan berpola. Paham ya? Jadi bisa dalam bentuk desimalnya ini habis atau berakhir, bisa juga yang tidak akan pernah berakhir. Tapi harus berpola, itulah yang dimasukkan dalam bilangan rasional. Lah kalau tidak berpola bagaimana? Ya ini nanti yang akan kita bahas, akan perkenalkan berikutnya gitu. Sekarang bagaimana kalau kalian misalnya ketemu permasalahan gini. Tadi kan sudah di depan sudah dikasih contoh dari bentuk pecahan biasa A per B, maka diubah menjadi bentuk desimal seperti tadi, bisa menghasilkan desimal yang tak terhingga banyaknya. Sekarang bagaimana kalau kalian mendapat permasalahannya seperti ini? Jadi kalian diminta untuk mengubah bentuk ke menghasilkan ini A per B-nya berapa sih gitu ya. Jadi nanti endingnya nanti dari soal-soal ini dinyatakan dalam bentuk A per B ini. Bisa? Oke, kita coba yang pertama. Ini bagaimana cara kerjanya? Ya kita misalkan gitu kan. Caranya biar tidak bingung, kita misalkan dulu. Ya. Misalkan bahwa bilangan ini adalah dengan X misalnya. X adalah 0,3333 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang coba kita mundurkan bilangan sampai batas mulai berulangnya di mana? Patokan itu ya. Kita mundurkan bilangan sampai batas berulangnya di mana? Contohnya di sini. Begitu mundur 1, bagaimana? Sudah berulang ya? Oke. Karena mundur 1 berarti kita kalikan dengan 10. Berarti kalau X adalah ini, maka jika 10X hasilnya adalah 10 dikalikan dengan 0,3333 dan seterusnya, menghasilkan berapa? 3,3333 dan seterusnya gitu ya. Langkah yang berikut silahkan dikurangkan ya. Jadi bagaimana kalau 10X dikurangi dengan X? 10X dikurangi dengan X maka akan menghasilkan 10X yang mana tadi ini kan? 3,3333 dan seterusnya dikurangi 0,3333 dan seterusnya, maka akan ini habis bilangan di belakang koma kan? Ya tidak? Tinggal 3 dikurangi 0 maka hasilnya 3. Sedangkan ruas kiri 10X dikurangi X hasilnya berapa? 10X dikurangi 1X maka menghasilkan 9X. Gitu ya. 9X sama dengan 3, maka X sama dengan 3/9 atau berapa? Disederhanakan menjadi 1/3. Kita ketemu gitu ya. Jadi 0,333 tak berakhir. Nyatanya ini betul, sudah terbukti bahwa bilangan ini merupakan bilangan rasional. Karena apa? Karena bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jelas ya? Paham ya? Jadi caranya bagaimana tadi? Kita misalkan dulu bilangan yang kita mau kerja, itu kita misalkan dengan X. Oke, lalu langkah yang berikut kita akali gitu. Cara mengakalinya bagaimana? Kita coba mundurkan koma ini sampai ketemu batas berulangnya bilangan. Mundur 1, oh sudah 333. Oke, selesai mundur 1. Berarti inilah nilai X. Nah, karena mundur 1, maka korelasinya silahkan 10 kan, ya kan. Mundur 1 berarti perkalian dengan 10. Mundur 2 dengan 100, mundur 3 dengan 1000 gitu kan. Nah, ini kita selesaikan, berarti 10X nilainya adalah 10 kali X-nya siapa? X-nya 0,33 tadi, berarti 10 dikali 0,3333, komanya mundur 1 menjadi 3,333 dan seterusnya. Sudah itu kita bentuk menjadi sebuah persamaan. Jadi 10X dikurangi X. 10X dikurang X berarti sama dengan 10X tadi ini.
X-nya ini kita kurangkan, otomatis bilangan di belakang koma ini habis gitu kan. Jadi 0 semua kan. Berarti kita tinggal mengoperasikan bilangan yang di depan koma. Berarti 3 dikurangi 0 ya 3. 9, dari mana 9X ya ini? 10X dikurangi 1X. Ingat sekali lagi, koefisien dari sebuah variabel kalau tidak ditulis berarti bernilai 1 gitu ya. 10 dikurangi 1 ya 9X. 9X sama dengan 3, maka X sama dengan 9 ini pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Fungsi dari 9 ini pengali, maka pindah menjadi pembagi. Berarti X sama dengan 3/9, atau kalau disederhanakan ini. Paham? Oke, kita coba ke yang soal berikut. Kita misalkan lagi ya. Misalkan apa? P misalnya. Boleh, namanya memisalkan tuh kalian bebas. Kita ambil sebuah huruf biar kita tidak bingung gitu. Boleh X, boleh P, boleh A, boleh B. Dipersilahkan dari kreasi masing-masing. Misalkan bilangan yang kita mau garap atau kita kerja ini sebagai P, berarti P adalah 0,121212 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang langkah berikut apa? Kita cek. Kita mundurkan koma sampai mulai berulang lagi gitu. Mundur 1 dari 1,2 belum. Berarti kita harus mundur 2. Gini ya, komanya kita letakkan di sini, maka berulang sini 12 atau 12 12 12 terus gitu. Paham? Oke, kalau di sini paham. Mundur berapa? Mundur 2 berarti 100 gitu. 100P maka ya kan? Maka 100P berarti 100 kita kalikan dengan berapa? 0,121212 dan seterusnya. Disederhanakan, maka komanya mundur berarti menjadi 12,121212 dan seterusnya. Sudah itu langkahnya tadi apa? Bentuk menjadi sebuah persamaan gitu kan. Berarti 100 EP dikurangi 1P maka akan menghasilkan 12,121212 dan seterusnya dikurangi berapa? 0,12121212 dan seterusnya. Uniknya di mana? Lihat bilangan di belakang koma nih. 12 12 1 berarti ini kan habis gitu kan, coret. Berarti tinggal 12 dikurangi 0 ya 12. Yang di sini berapa? 99P. Berarti P sama dengan 12/99. Disederhanakan. 4 per berapa? Selesai. Mudah kan? Nah, sekarang kita lihat yang sini. Kita lihat yang berikut gitu ya. Yang berikut ini kita misalkan lagi gitu. Kita misalkan apa? Boleh. Misalkan dengan X boleh gitu ya. Berarti X sama dengan 0,23123 dan seterusnya. Ini ya. Ini 123 123 terus gitu kan. Oke, mundur 1, mundur 2, mundur 3 gini kan. Baru berulang kan. Oke, berarti 1000X sama dengan 1000 dikali kali berapa? 0,123 123 123 dan seterusnya. Maka disederhanakan hasilnya menjadi 123,123 123 dan seterusnya. Langkah berikut apa? Saudara masih ingat membuat persamaan, berarti 1000X dikurangi dengan 1X harus menghasilkan 1000X nya ini 123 123 123 dikurangi 0,123 123 dan seterusnya. Kembali lagi bilangan di belakang koma ini
sama gitu kan, berarti ini coret, tinggal 1000 X dikurangi 1 X berapa? 999 X gitu kan, betul ya, sama dengan berapa? 123, berarti X nya berapa? 123 per 999. Mau dilanjutkan disederhanakan silahkan gitu ya, ini tinggal kreasi kalian. Paling tidak kalian sudah mengenal bagaimana cara mengantisipasi jika ketemu bilangan yang berpola, bilangan di belakang komanya, kalian diminta untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Paling tidak di video ini kalian simak dengan baik, tentunya akan kalian bisa paham gitu ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kalau tadi bilangan rasional atau bilangan pecahan yang disingkat dengan huruf Q gitu ya, maka ada bilangan yang ada di dalam situ juga dikatakan bagian, yaitu namanya bilangan irasional. Jadi ada rasional, ada irasional. Nah, sekarang kalau bilangan rasional tadi apa? Masih ingat? Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Berarti kalau irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu kan. Lawannya kan. Kalau bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ini gitu ya. Kalau bilangan irasional dia tidak bisa gitu kan. Ini sengaja kasih tanda, kasih warna beda biar lebih dipahami. Jadi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Lawannya ya. Yang tadi dikatakan bilangan rasional adalah yang jika dinyatakan ke bentuk desimal, maka bilangan di belakang koma itu tidak ada habisnya. Ada yang habis atau artinya selesai atau berakhir. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau bilangan rasional dinyatakan desimal, maka ada dua kemungkinan, bisa berakhir dan tidak berakhir. Yang tidak berakhir tadi punya ciri khusus, yaitu apa? Bilangan di belakang koma akan terjadi berpola atau pengulangan diulang. Kalau 0,12 ya 12 12 dan seterusnya polanya. Bisa 2 digit baru berpola, bisa juga 1 digit sudah berpola, tergantung dari bilangannya. Maka bilangan irasional berarti lawannya lagi gitu kan. Jadi bilangan rasional jika dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal tidak berakhir dan tidak berpola gitu. Jadi tidak berakhir dan tidak berpola. Jadi kalau bilangan rasional tadi ada yang berakhir gitu kan dan berpola, tetapi khusus bilangan irasional ini dia tidak pernah berakhir dan tidak berpola gitu ya. Ciri khasnya seperti itu. Jadi tolong perbedaannya kalian kuasai dengan baik gitu. Kita ambillah contoh di sini. Sampai di sini ditulis dari besar ke kecil, ini tujuannya apa? Ini terus sampai 7 hari 7 malam juga nggak habis ini kalau dicari. Contohnya akar 2 gitu kan. Akar 3. Lalu len. Ini kalian bisa lihat angka di belakang koma ini sampai tidak kelihatan gitu. Atau juga pi gitu kan. Pi ini 3,14 sekian-sekian, makanya tadi di contoh bilangan rasional 22/7 gitu kan. Pada saat kalian belajar tentang bangun ruang, maka diajarkan penggunaan pada saat itu bisa menggunakan nilai pi, juga bisa 22/7. Jadi itu sebenarnya tidak pas kalau dikatakan bahwa pi itu 3,14. Ini hanya merupakan pembulatan kebetulan gitu ya. 22/7 kalau dibulatkan 2 tempat desimal sama nilainya dengan nilai pi 3,14 gitu ya. Maka boleh akhirnya diizinkan atau diperbolehkan gitu ya pendekatan. Jadi penggunaan 22/7 itu tidak lain adalah merupakan pendekatan dari nilai pi. Nanti kalau yang sudah belajar bangun ruang, sisi lengkung tentunya, atau pada saat belajar bangun ruang, bangun datar, kita bicara lingkaran, maka kita akan ketemu ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya.
Kalau masih bingung lagi, kita coba lihat contoh lagi. Ini kita kenal dengan spiral ya, spiral dari eh, bilangan rasional. Nanti kalian bisa buat. Kita bermula dari kita sudah mengenal adalah segitiga siku-siku. Otomatis kalau segitiga siku-siku pasangannya apa? Ada hukum apa di dalamnya? Yaitu ada hukum Pitagoras gitu kan. Bagaimana hukum Pitagoras mengatakan bahwa sisi miring gitu ya. Katakanlah ini A, sisi sikunya adalah A dengan B, maka C, maka berlaku ketentuan sekali lagi, jika sisi sikunya itu A dan B dan sisi miringnya adalah C, maka jika sisi miring dikuadratkan atau sisi hipotenusa dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat ini ya dari sisi siku-sikunya. Sisi sikunya siapa? Ada A dan B. Inilah hukum Pitagoras. Masih ingat kan? Waktu di SD pasti juga kalian sudah diperkenalkan tentang hukum Pitagoras, di mana hukum Pitagoras ini berlaku hanya khusus pada segitiga siku dan digunakan untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui gitu. Nah, kita berawal dari sini, kita bentuklah menjadi bilangan. Nanti kita akan temukan ternyata ada bilangan irasional ada di dalamnya. Oke, kita hapus dulu ya. Biar lebih jelas, kita hapus dulu. Seperti apa dikatakan spiral? Ya, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, kita berawal dari segitiga yang kecil nih, segitiga siku-siku ini dengan sisi apa? Gini ya. Kita lihat di sini, ini satu berarti ini siku-siku sama apa? Sama kaki gitu kan. Berapa sisi miringnya? Berarti tadi kalau ini misalkan dengan X, berarti X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 1 kuadrat lagi 1, berarti sama dengan 2. Inilah X kuadrat gitu kan. Sedangkan tadi kita misalkan dengan X, jika X kuadrat sama dengan 2, maka X sama dengan ya operasi inverse daripada perpangkatan yaitu akar 2 gitu kan. Paham ya? Nah, nanti dari sisi ini ketemu akar 2 ini, lalu kita buat tambah lagi sisi sikunya dengan satu satuan gitu kan. Setelah dihitung menggunakan hukum Pitagoras, maka ketemulah akar 3. Dari sini kita bentuk lagi menjadi segitiga siku dengan sisi 1 gitu kan. Sisi sikunya 1, yang satunya sudah ada, akar 3. Ketemulah sisi miringnya adalah akar 4 atau 2. Nah, dari sini bentuk lagi tambah 1 sisi siku sini. Ketemulah akar 5, akar 6, akar 7. Jadi tambahan dari sisi siku yang baru ini untuk melengkapi yang tadinya sisi miring berubah menjadi sisi siku berikutnya, ditambahi 1 saja. Maka dikatakan spiral seperti keong gitu ya, kayak rumah keong. Dari sini ada 2 warna gitu ya, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Contohnya di sini akar 4 ini diperoleh dari segitiga siku dengan sisi akar 3 dan sisi siku satunya 1 gitu. Otomatis akar dari 3 kuadrat berarti 3 ditambah 1 kuadrat, 1, 3 tambah 1, 4, berarti akar 4. Akar 4 menghasilkan bilangan 2. Bilangan 2 ini bilangan bulat. Makanya diwarnai lain. Jadi yang diwarnai lain ini adalah berarti bilangan itu bukan contoh dari bilangan irasional. Ini bisa dilanjutkan ini. Silahkan dilanjutkan. Jadi akar-akar di sinilah contoh lain dari yang sudah tadi, termasuk nilai pi, kemudian bilangan Euler atau E. Nah, di sini kamu bisa dapatkan. Jadi bukan hanya 1. Ini bisa kalau ini mau ditambah lagi silakan. Jadi ini dibentuk lagi segitiga siku di sini dengan ini panjang dari sini ke sini 1 satuan, lalu disambung sebagai sisi miring, dihitung lagi gitu kan. Ini 1, maka sisi miringnya ini berapa? Otomatis di sini adalah akar berapa? Akar 17. Paham ya?
Memangnya berapa sih akar 2? Ya bisa lihat di sini ya. Akar 2 ini apa iya kalau dinyatakan dalam bentuk desimal dia merupakan bilangan tak terhingga banyaknya di belakang koma dan eh, tak berpola gitu hasilnya. Kalian bisa cek nanti di kalkulator gitu ya. Alat bantu hitung lainnya itu contoh dari akar 2. Akar 2 kalau dijadikan desimal menjadi 1,41423156 dan seterusnya. Jadi tidak ada pengulangan yang permanen gitu kan. Akar 3 kalau dihitung seperti itu. 1,732005080 dan seterusnya. Contoh lain lagi akar 5. Akar 5 2,3 2,23 606797. Akar 7 diperoleh berapa? 2,645 dan seterusnya. Jadi ini bukan hanya sini. Ini ada akar 6 di sini ya, gitu ya. Jadi ini sengaja Pak Guru loncat-loncat. Artinya bahwa di sini bukan berarti akar 6 tidak termasuk. Jadi kalian bisa lihat yang warna merah diwarnai warna merah inilah bagian dari bilangan-bilangan yang irasional. Akar 7 kita buktikan, ini hanya untuk membuktikan gitu ya. Dari angka yang berwarna merah ini betul tidak sebagai bilangan irasional yang tadi notabene katanya bahwa bilangan irasional, bilangan di belakang koma tak ada habisnya dan tak berbola gitu kan. Kita loncat ke akar 15. Akar 15 juga kalau dihitung 3,8729 dan seterusnya. Gitu ya. Silakan dikembangkan lagi, ini mau dibentuk akan menjadi cantik, gambarnya akan semakin besar jadi seperti keong gitu kan, membentuk spiral seperti itu. Baik anak-anak ataupun yang mendengarkan video ini, terima kasih. Mudah-mudahan video yang barusan kalian dengarkan adalah merupakan hal yang bermanfaat untuk Anda, tentunya sebagai bekal. Sekali lagi kita berbekal hidup dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan lebih layak. Harapan itu semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.